Awas teman-teman, hati-hati, sudah banyak grup pahlawan kripto yang palsu yang menduplikasi grup dan nama saya ya. Ini adalah grup saya satu-satunya pahlawan kripto sampai sekarang, t.me_pahlawan_kripto. Dan ingat, di grup yang asli saya pajang alamat YouTube channel saya, youtube.com/c/pahlawan kripto. Di luar ini palsu dan modusnya penipu. Hati-hati. Thank you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selamat siang semuanya. Saya lanjutkan review informatif hari ini ya, khususnya perkembangan tentang masalah Shiba Inu token ya teman-teman. Ingat teman-teman, Shiba Inu itu disebut token ya. Kalau yang lain misalnya seperti Bitcoin disebut koin ya. Teman-teman harus jangan sampai salah lagi bedanya token sama koin ya teman-teman. Oke, pada saat hari ini naik tipis 0,86% dan bertengger di harga 0,3985. Jadi saya rasa ini memang sudah cukup murah, walaupun saya secara pribadi pinginnya sih turun lagi karena masalah tapering off. Setidak-tidaknya tapering off saya perkirakan sampai akhir Februari atau sampai akhir Maret teman-teman. Nah, jadi siap-siap ya, masih ada 2,5 bulan lagi. Jadi Anda harus bersabar memang, karena tidak ada yang bisa ngelawan makroekonomi teman-teman. Itu kekuatan ya seluruh dunia, begitu ya. Oke, ini dia Shiba Inu, dan yang saya mau sampaikan adalah kelanjutan cerita dari tanda kutip ya, tanda kutip nih, berantemnya antara ribut-ribut antara CoinMarketCap dengan Shiba Inu yang lalu. Ya kan, ini masih ada loh ini teman-teman, sampai sekarang ini masih ada ini peringatan flag red ini teman-teman, masih ada, ini belum dicabut sama pihak CMC, begitu ya. Luar biasa. Oke, bagaimana perkembangannya? Kita lihat dulu ya teman-teman. Ini ada juga yang dikotakin warna kuning ini teman-teman, yang berasal dari Shiba Inu ya. Nah, saya lihat dari Watcher News ya, dari Watcher Buru, dan yang dikotakin kuning ini ada juga di sini ya. Kita bacakan ya teman-teman, saya bacakan. Shiba Inu, CoinMarketCap akhirnya menanggapi kecelakaan baru-baru ini. Nah ya, tanggal 19 ini beritanya baru kemarin ya teman-teman. Oke, jadi gimana lanjutan ceritanya? Minggu lalu katanya ada keributan besar di pasar Shiba Inu. Keduanya, jaringan serta tentara SHIB, ya, maksudnya SHIB Army gitu ya, terlihat menyerang peneliti pasar kripto termuka CoinMarketCap. Wah, ya. Sementara SHIB hanya menggunakan rantai Ethereum. CMC telah mencantumkan 3 alamat kontrak SIM palsu di situs webnya yang terkenal. Ini maksudnya teman-teman ya, mungkin kalian ada yang masih baru. Ini, jadi Shiba Inu bilang ya, developernya, cuman ini kok alamat smart kontrak kami gitu. Ini kalau Anda cek ya kan, ini karena Ethereum misalnya, katakan di Dex Tools begitu ya, seperti ini teman-teman. Kita lihat ya. Nah, paste di sini begitu. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini kan munculnya Shiba Inu ya, bisa pairing dengan Web, Mana, Hanu, Den, dan seterusnya, banyak lah ya. Ini kan masalah pairingnya doang, nggak apa-apa begitu. Nah, misalnya ini begitu ya. Kita bisa lihat
bahwa memang itu yang ditunjukkan sesuai dengan smart kontraknya yang di sini, teman-teman. Nah, tetapi yang jadi masalah, jadi dari pihak Shiba Inu mengatakan, loh kenapa kok jadi ada 3 ini? Nah, jadi ini siapa yang nyantumin? Kira-kira begitu. Sementara ini sendiri pun kalau misalnya copy address ya, misalin ya dimasukin ke Pocoin kan, karena kan Binance bukan? Saya paste ke sini. Begitu ya. Nah, nggak ada muncul kan? Nggak muncul kan nama tokennya bukan? Nih, Anda bisa lihat sendiri nggak muncul. Apalagi token seterkenal Shiba Inu begitu ya. Sedangkan token yang baru muncul aja begitu ya, baru Fairlands kalau kita copy dan paste smart kontraknya di sini, itu biasanya langsung muncul di sini teman-teman ya. Coba gitu, token apa gitu ya. Anda mau sebutkan apa yang baru-baru muncul aja langsung ada di sini. Contoh ya, saya kasih contoh nih, misalnya gini nih. Lihat ya. Saya kasih contoh di sini nih. Lihat teman-teman, yang baru listing nih, recently edit ya, recently edit. Kita coba cari deh yang, nah ini nih, baru 1 hari yang lalu ini, jaringannya di blockchain BNB ini. Pets Health Coin, ini nggak tahu saya ini apa, ini token apa, nggak ngerti saya. Nah, coba ya, kita buka. Pasti akan kelihatan smart kontraknya. Ini bukan, ini smart kontraknya di Binance. Nah, kita copy coba. Ya, lihat nih, kode tokennya PETH. Saya paste di sini, teman-teman. Nah, ini kan langsung kelihatan, bukan? Tuh, ini kan PETH, bukan? Tuh, Pets Health Coin. Ini apa nih? Pets Health Coin, kodenya PETH. Betul kan? Pets Health Coin, kodenya PETH. Tuh kelihatan nih chartnya begini. Nah, sekalian jadi bocoran. Tuh, kelihatan kan? Tuh. Lalu pertanyaan saya, nih saya ulangi nih biar teman-teman percaya. Ini ya, smart kontraknya yang kata si CMC, ini smart kontrak kalian. Oke, kita buktikan. Copy lah dulu kalau begitu. Cobalah dulu dipaste di sini. Loh, kok nggak muncul Shiba Inu-nya? Oke, kita paksa deh, coba klik. Nah, memang muncul kode SHIB di sini. Nah, tapi kan kayak gini doang nih. Coba lihat. Tuh, mana nggak ada apa-apa di sini? Coba kita refresh gitu loh. Nah, tuh nggak ada apa-apa ini, kosong. Begitu. Jadi, lalu siapa yang benar kalau begitu? Itu baru apa ini namanya? Baru BSC. Coba nanti cek lagi deh di jaringan Solana gimana ceritanya, apa kabar gitu kira-kira. Ini di jaringan Terra. Lalu buat apa, pertanyaan saya, buat apa ini dipajang 33? Kan begitu. Kenapa nggak Ethereum saja? Gitu. Saya sih terus terang kalau beli Shiba Inu, nggak pakai ini gitu. Saya belinya di toko kripto yang udah jelas-jelas checks kan gitu kan, dan berbiaya murah gitu loh. Tapi memang saya teliti baru BC aja lah ya. Ini kenapa kok nggak bisa gitu, nggak munculnya apa-apa nih? Ayo. Lucu ya. Nah, itulah yang dipersoalkan teman-teman di sini. Nah, jadi dibilang sementara SHIB hanya menggunakan rantai Ethereum. CMC telah mencantumkan 3 alamat kontrak SHIB palsu di situs web yang terkenal. Khawatir akan kehilangan dana, tim Shiba Inu menghubungi CMC, namun diabaikan. Baru-baru ini terungkap bahwa CMC akhirnya menghubungi para developer di Shiba Inu. Oke lah. Apa hasilnya? Dalam rilis yang terperinci, SHIB menunjukkan serangkaian hal tentang kecelakaan terbaru. Jaringan tampaknya senang bahwa CMC telah menjangkau pengembang mereka. Rilis itu berbunyi, nah berbunyinya di sini teman-teman ya. Nih, ini dia. Nah, nanti kita bacakan ya teman-teman. Oke, balik lagi deh. Udah saya siapin kok, nih dia. Nah, coba kita bahasa Indonesia kan ya. Apa sih isinya yang dikotakin kuning itu? Kira-kira begitu. Kira-kira ini isinya. Kami dengan senang hati mengumumkan CoinMarketCap telah menghubungi tim pengembang kami, berarti ini dari Shiba Inu, dan sedang dalam diskusi saat ini mengenai hal ini. Insiden terbaru kami yang berkaitan dengan kontrak wormhole. Nah, wormhole itu kan ini nih, ada tulisan wormhole address ya. Nah, ini kalau nggak diklik, nah ini kira-kira seperti ini. Bingung juga nih gimana bacanya kan gitu. Nah, jadi wormhole katanya ya, untuk memverifikasi bahwa mereka tidak berasal dari sumber jahat. Brit internal kami merespon berbagai saluran komunikasi untuk memastikan semua orang mendapat informasi dan berorientasi secara positif.
dapat dicatat bahwa perhatian utama jaringan SHIB adalah komunitasnya menuangkan dana mereka ke dalam kontrak palsu. Ini maksudnya, ya. Keabsahan dari 3 alamat lainnya, Binance Smart Chain, Solana, dan Terra, tidak diketahui. Nah ini, tidak diketahui. Nah, jadi maksudnya dari pihak Shiba Inu mengatakan, kami nggak kenal ini, 3 ini. Loh, kok kamu Pak? Nah, jadi Shiba Inu kira-kira saya bahasakan ya. Kami aja nggak kenal nih smart contract 3 ini. Loh, kamu kok cantolin di sini, kok tempelin di sini. Seolah-olah kami ini ada niat mau menipu para holder yang mau masuk beli token kami. Sedangkan setelah dicek aja ini kagak ada apa-apa nih, gila. Chart aja nggak muncul, walaupun ada kata SHIB di sini. Apalagi SHIB holder kagak ada apa-apa deh ini. Tuh, nah, nggak tahu nih dari mana nih holder ada 7 orang. Tapi kan lucu gitu. Token seterkenal Shiba Inu kok ada begini-begini ya. Kira-kira itu komplainnya yang ditunjuk di sini. Namun CMC melanjutkan dengan menampilkan fakta. Tuh, menampilkan fakta. Waduh. Bahwa alamat kontrak non-ETH di halaman ini adalah alamat lubang cacing. Tuh, yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi lintas rantai dari versi terbungkus aset ini. Jadi transaksi lintas, jadi mungkin maksudnya nanti orang masukin duit ya kan lewat Ethereum, kemungkinan bisa dilarikan lewat jaringan yang lain, Solana atau apa tuh tadi yang 2 lagi itu. Kalau definisi saya ya, bisa dilarikan lewat BSC, Solana atau Terra Luna gitu. Kira-kira mungkin begitu. Tapi masa iya sih gitu? Kita nggak bisa lihat gitu loh. Dan kita juga nggak tahu juga nih siapa yang benar. Tapi memang track record-nya, ya, saya harus jujur mengakui si MC ini memang suka error masalahnya gitu. Jadi agak meragukan juga bahasa mereka ini, teman-teman. Artinya gini loh. Ya udah, siapapun udah tahu lah di dunia kripto ini, teman-teman, bahwa si MC ini suka error, kadang-kadang cak juga terbang sampai puluhan ribu % mendadak, setelah dicek di Pocoin nggak ada apa-apa, suka ngebugs gitu karena linking langsung dengan Trust Wallet-nya juga nggak karu-karuan kadang-kadang begitu. Belakangan pernah di-hacker sama ini gitu, dan mereka mengkonfirmasi dari pihak CMC. Jadi gimana dong? Track record siapa yang paling bagus? Gitu aja kita ngomongnya. Coba Anda bisa menilai, bukan teman-teman? Apapun, jaringan tidak memiliki daging sapi. Apa ini daging sapi? Coba kita Inggriskan lagi deh. Regardless, the network did not have any beef with homeless address or cross-chain innovation as such. Jadi kata mereka, kami nggak punya yang seperti itu, yang maksudnya yang dimaksud oleh CMC ini, bahwa smart contract kami bikin lubang cacingnya, maksudnya ya tempat untuk melarikan aset lah, melarikan duit pelan-pelan gitu. Kalau lubang cacing kan kecil, jadi bisa seolah-olah CMC ini menuduh, loh kalian ini smart kontraknya kok ada bocor-bocornya, kira-kira begitu. Memang bocor langsung yang smart kontrak di Ethereum sih enggak, tapi kalian bikin smart kontrak lain, kamu bikin di situ supaya apa? Supaya orang lain juga masuk salah alamat begitu, kira-kira. Ya seolah-olah udah beli Shiba Inu padahal masuknya ke wallet lain, karena masuknya ke smart kontrak lain, kira-kira begitu. Nggak masuk ke smart kontrak utama yang notabene ini gitu loh. Coba kalau misalnya kayak kita misalnya biasa mau cari chart ya kan, misalnya Anda begitu, wah Shiba Inu, oh ada more begitu, ada more sini, oh ini masuk smart kontrak, copy paste kan begitu selalu, bukan cek karena ada BSC, coba cek di apa ini namanya nih, Pocoin, seperti itu dicek. Tapi kan kita juga nggak bodoh kalau mau beli. Masa kita masih mau beli kalau udah nggak ada catnya begini? Ini mah mencurigakan banget gitu. Lalu saya bertanya gitu, kalau saya pribadi, loh jangan-jangan yang 2 ini juga begitu. Waktu dicek catnya aja nggak muncul. Lalu ini smart kontrak apa ditempel ke sini? Ya bukan. Kalau smart kontrak, teman-teman, kalau memang bener ya, setahu saya sejauh saya belajar kripto, kalau dipajang di sini, entah itu jaringan apapun, Ethereum kek, ya Binance kek, apa kek gitu ya. Itu kalau di copy, di paste, dimasukkan, kalau Ethereum masukkan di Dextor.io misalnya, pasti akan muncul chartnya seperti ini. Ini dia contohnya, pasti akan muncul. Begitu. Kalau di Pocoin ya pasti akan muncul nih. Nah, jangan lupa ya teman-teman, Pocoin tuh Binance, Polygon, dan KuCoin. Ini ada kelihatan di sini, nih di kiri atas. Tapi kenapa kok yang satu ini nggak muncul? Lalu gimana? Nah, jadi saya juga bingung gitu. Kalaupun Anda mau membeli, gimana cara belinya? Loh, nggak ada keterangan apa-apa. Apa yang mau dibeli loh? Nah, ya bukan.
Nah, oke, ada orang mungkin berargumen, kan bisa bang, misalnya coba ya, saya coba nih sekarang, coba saya pasang di sini, ya, SIP misalnya, bisa nggak? Ada SIP ya, tapi coba di pancake swap, ya, pancake swap kan biasanya langkahnya begitu bukan? Nah, ini smart kontraknya saya masih copy yang ini ya, ini copy ya, saya coba di pancake swap, apakah memang bisa seperti itu ya? Kalau memang bisa ya mungkin itu yang dituduhkan sama si pihak CMC ini teman-teman ya. Coba kita lihat. Ini rame ini teman-teman. Nah nih ya saya taruh di sini. Apakah Shiba Inu? Oke, Shiba Inu. Oke, saya import ya. Nah anggaplah saya mau membeli ya misalnya seperti biasa. Katakanlah $1 begitu. Iya kan? Nah coba Anda lihat teman-teman. Saya max deh sini. Nah nggak mau ngebaca kan? Coba, saya mau nanya sama teman-teman. Ini saya maksimalkan aja nggak bisa $10. Nggak ngebaca kan? Coba lihat token yang lain misalnya apa ya? Contohnya misalnya Bab Doge misalnya ya. Saya bikin dari sini. Nggak ada Bab Doge ya. Atau Baby Doge misalnya. Atau Cake. Nah, Cake juga boleh lah. Nah, ini pancake swap saya mau beli. Nah, saya taruh di sini, katakan ini $10 gitu. Nah, ini kan ngebaca, ada kuantitinya, ada jumlah dari token yang mau dibeli, bukan? Betul nggak? Itu menunjukkan bahwa memang ada dia gitu. Lah, kalau misalnya istilah kasarnya, memang katakanlah ada curang-curangnya ini devnya si Shiba Inu ini. Oke, tapi kan kita nggak bisa beli masalahnya. Betul nggak, teman-teman? Ini kalau Anda pasang begini, tuh, mau dipasang berapa juga ini nggak bisa, kuantitinya nggak muncul, berarti kan memang nggak ada token ini gitu. Lalu pertanyaan saya adalah, buat apa dipajang-pajang di sini loh, nggak bisa dibeli kok? Kalau ketika orang copy paste misalnya gitu, beli di Ethereum, kenapa bos? Iya mahal, fee-nya tinggi memang sih, setahu saya 4-5%, betul itu. Ke Binance saja. Tapi waktu Anda copy paste smart kontraknya, taruh di pancake swap seperti biasa. Loh, kok kagak muncul kuantitinya? Loh, dari situ kan ketahuan, berarti kan nggak bener ini. Lalu pertanyaan saya, apakah mungkin token segede Shiba Inu ini market cap-nya yang notabene nomor berapa ini ya? Nih, Anda lihat ini, nomor 14. Apa mungkin majang-majang di sini fake smart contract ya? Kan kita sebut fake lah, palsu gitu. Smart contract palsu, apa mungkin? dengan market cap 218 triliun begini. Apa iya cara nipunya kok kayak gini banget? Kalau bener nipu loh ya, yang dituduhkan oleh si CMC ini yang disebut wormhole ini, worm address. Enggak kan? Coba. Nah, jadi kalau saya secara pribadi loh ini, tapi terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman menilainya. Kalau saya secara pribadi, I'm not so sure gitu. Saya nggak begitu yakin Shiba Inu yang memang ngedaftarin itu 3 ini, terus didaftarin, terus disuruh, dibilang sama pihak CMC, nih bos alamat kontrak kami, ini. Saya nggak yakin devnya ngomong begitu. Ini menurut pendapat saya, ini keteledoran dari pihak CMC. Cuman ya kita lihatlah, kalau memang betul itu keteledoran dari pihak CMC, apakah mereka akan jiwa besar mengakui dan mengatakan, iya kami yang salah, minta maaf ya bro. Gitu. Apakah bisa seperti itu? Ya, oke. Jadi kita lanjutkan pembacaan kita. Apa yang Shiba Inu inginkan? Nanti saya cantumkan link beritanya ya dari CoinMarketCap. Yang diinginkan oleh jaringan dari CMC adalah transparansi, gitu. Nggak muluk-muluk. Menyebut CMC karena tingkat transparansi dan keterampilan komunikasinya sangat buruk ya. Jaringan tersebut mencantumkan sejumlah faktor yang akan menghambat pertumbuhan token apapun. Meskipun mengikuti metode komunikasi yang ada melalui sistem dukungan tiket CMC, jaringan akan kecewa karena tanggapan agregator data yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Juga terungkap bahwa Shiba Inu telah menghubungi CMC selama 8 bulan terakhir karena berbagai masalah. Tuh, berarti udah 8 bulan nih ada problem ini. Tanggapannya dilaporkan selalu sama, terbatas, tidak memadai, atau tidak ada sama sekali. Begitu loh. Lebih lanjut, memperingatkan komunitas jaringan menunjukkan bahwa semua token mereka adalah ERC20. Jadi ini nggak jelas itu tiga smart contract yang lain ini nggak jelas gitu kira-kira dari pihak Shiba Inu bilang. Oke teman-teman, jadi silakan dinilai sendiri. Kalau menurut saya
Dan lagian memang udah pernah digertak sih sama tim devnya Shiba Inu. Mereka sudah bilang sebelumnya bahwa ya udah kalau kalian nggak mau ngalah dan pihak CoinMarketCap-nya ngotot bahwa kami yang masang itu, udah keluar aja dari CMC. Ayo lo. Luar biasa ya. Saya senang yang seperti itu teman-teman. Iya, jangan mentang-mentang kalau besar dipikirnya selalu benar. Belum tentu loh. Besar belum tentu benar gitu. Banyak belum tentu benar. Bisa aja salah kan? Namanya manusia, jadi kita nggak menuduh atau apapun lah motifnya, itu urusan masing-masing sama Tuhan. Tapi anggap aja lah positive thinking, hilaf gitu loh. Sistem aja bisa salah, loh iya dong. Kan logis kalau kita tanda kutip lah ya, agak mencurigai sih, lebih berat curiganya ke CMC. Kenapa? Loh secara track record memang sering ini kok gitu loh, ngebug lah, nge-glitch lah, hacker lah, segala macem. Ya paling sering kan ketimbang Shiba Inu gitu. Jadi saya secara pribadi ya gimana ya, kayaknya CMC ini yang salah menurut saya loh ya, tapi ya terserah teman-teman gitu. Oke teman-teman, jadi ya saya belum tahu bagaimana perkembangan ke depan, tapi kalau terburuknya the worst ya, mungkin bisa jadi Shiba Inu kalau memang nggak ditanggapin terus-menerus sama pihak CoinMarketCap, katanya udah 8 bulan, ya bisa jadi keluar beneran. Dan ada orang yang japri, ada member yang japri sama saya, Bang, kenapa sih belum naik-naik Shiba Inu? Bisa saja salah satunya isu ini gitu loh. Jadi karena apa? Secara utility makin hari makin dahsyat loh utilitasnya, penggunaannya, kegunaan daripada token Shiba Inu ini. Iya, burningnya juga masif. Sebetulnya nggak ada kurangnya gitu. Bisnisnya oke kok gitu. Tokennya waduh di mana-mana itu dijual. Exchange-nya banyak. Tapi heran kan? Sejak ditinggal itu si Wales yang lalu 30 triliun itu kalau nggak salah, kok belum bangkit signifikan. Oke lah, ada tekanan makroekonomi, tapi kan semua juga begitu. Tapi heran kok nggak gesit gitu loh di situ-situ aja. Nah, saya curiga karena udah 8 bulan dibilang, dari bulan 10 ke sekarang kan 11, 12, 1 ya, udah 3 bulan gitu loh. Jadi saya curiganya ada pengaruh juga masalah isu-isu negatif seperti ini teman-teman. Jadi kenapa ada kontrak baru? Mungkin Anda atau beberapa orang di belahan dunia lain ngecek, loh, oh iya ya, kok nggak bisa di smart di Pocoin, nggak bisa di PancakeSwap, nggak mau curiga, jadi takut beli. Jadi itu yang dimaksud dengan pihak devnya si Shiba Inu ini. Gara-gara ada ini, ya orang mungkin cenderung jadi curiga, jadi takut, jadi nggak mau beli gitu kira-kira. Gitu analisa saya. Oke teman-teman, segitu aja analisa singkat perkembangan Shiba Inu yang terbaru. Semoga ya kita hope for the best lah ya teman-teman. Ya kalau misalnya the worst terjadi, ya mungkin nggak nyantol lagi di CMC Shiba Inu. Nggak apa-apa, masih banyak exchange lain kan. Kalau Anda lihat di sini kan, ini kalau di See All Market ini lebih dari 100 loh. Nih lihat nih teman-teman. Nih, ya lebih dari 100 ini setahu saya. Jadi nggak nyantol di CMC nggak apa-apa, ini masih ada 161 ya, kurang 1 lah, masih ada 160 lagi. Cukup kuat kok exchange-nya begitu. Memang betul CMC itu nomor 1, kalau nggak apa-apa gitu, yang lain kan juga bisa kok gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa pada review selanjutnya ya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.